Produsen jamu tradisional Indonesia, Nyonya Menir, dinyatakan pilot. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pilot terhadap BUMN Istika Karya, Membuat banyak perusahaan taksi konvensional bangkrut. Triwangi Agricultural Estate Agency resmi menyandang status pilot. Bentar. Kok bisa ya perusahaan ini pilot? Iya kan? Terus belum lagi tuh pasti ada penyebab utamanya kan? Perusahaan ini bisa pilot, bener banget. Terus gimana ya cara perusahaan ini buat nyelesain masalah itu? Terus belum lagi pasti ada dampaknya baik ke pihak maskapai maupun penumpang kan? Iya ya, kira-kira apa ya? Kalian tahu nggak? Batavia Air adalah sebuah maskapai penerbangan di Indonesia. Batavia Air mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2002, memulai dengan 1 buah pesawat Fokker F-28 dan 2 buah Boeing 737-200. Batavia Air mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga akhirnya mendapat penilaian kategori 1 dari Kementerian Perhubungan. Terhitung tahun 2009 lalu, maskapai ini pun termasuk di antara 4 maskapai Indonesia yang diperbolehkan terbang ke Uni Eropa sejak Juni 2010. Tapi siapa yang mengira bahwa Batavia Air yang termasuk pada 4 maskapai Indonesia yang diperbolehkan terbang ke Uni Eropa ini mengalami kepilotan. Pada tanggal 31 Januari 2013, Batavia Air berhenti beroperasi karena dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Keputusan valid Batavia Air disebabkan oleh hutang yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak kunjung dibayar. Tuntutan valid ini telah diajukan sejak 20 Desember 2012 dan diputuskan pada tanggal 30 Januari 2013. Hutang ini bermula dari keinginan Batavia Air untuk mengikuti tender pelayanan haji dengan menyewa 2 pesawat Airbus A330 dari ILFC. Namun dari total kontrak leasing selama 9 tahun, sudah 3 tahun berturut-turut Batavia Air kalah di tender Kementerian Agama untuk mengangkut jemaah haji. Dalam gugatan ILFC, Batavia Air memiliki tagihan sebesar 440.000 USD tahun pertama, 470.000 USD tahun kedua, 500.000 USD tahun ketiga dan keempat, dan 520.000 di tahun kelima dan keenam. Total hutang Batavia Air pada ILFC sejumlah 4,68 juta US dollar yang tanggal jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2012. Oke, kronologi kepilotan PT Batavia Air dimulai pada tahun 2009, di mana tuntutan hutang Batavia Air bermula dari keikutsertaannya dalam tender haji di tahun 2009. Nah, permasalahan ini diperparah dengan ketidakpedulian Batavia Air dalam mendayagunakan kedua pesawatnya, yakni A330 untuk melayani rute-rute lain selama menganggur. Nah, kemudian berlanjut pada April 2012. Batavia Air kurang mempublikasikan ke media cetak mengenai kenaikan persyaratan deposit travel agent di Batavia Air per bulan April 2012. Nah, persyaratan minimum deposit yang sebelumnya sebesar 7.500.000 berubah 2 kali lipat menjadi 15 juta rupiah. Namun, kenaikan deposit ini hanya ditunjang dengan alasan untuk mengurangi ribetnya administrasi penambahan deposit. Nah, kemudian pada Oktober 2012, AirAsia telah mengajukan rencana untuk mengakuisisi Batavia Air senilai 80 juta US dollar. Nah, rencana akuisisi ini menjadi polemik yang cukup populer di Indonesia karena kekhawatiran akan masuknya pihak luar ke dalam industri penerbangan Nusantara. Namun, tidak lama berselang, rencana tersebut kandas. Keputusan AirAsia untuk membatalkan transaksi tersebut dikarenakan risiko bisnis dan penurunan pendapatan yang terlihat pada rute Batavia Air yang telah berkurang secara drastis mulai awalnya 64 rute menjadi 44 rute. Kemudian, pada tanggal 30 Januari 2013, tepat sehari menjelang keluarnya putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sempat terjadi pengajuan pencabutan gugatan pilot oleh ILFC. Namun, pengajuan pembatalan ini telah ditolak langsung oleh Batavia Air dikarenakan Batavia Air sudah merasakan dampak penurunan kepercayaan publik secara drastis. Nah, dengan penolakan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara resmi memutuskan bahwasannya PT Batavia Air resmi pilot.
pilot Batavia Air telah diputuskan untuk diurus oleh 4 kuraktor yang berkantorkan pusat pada Ruko Cempaka Mas di 24 Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat. Berikut beberapa aktivitas yang sudah terjadwal, yaitu pada tanggal 15 Februari akan diadakannya rapat kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 9. Lalu pada tanggal 18 Februari akan mengundang kreditur non-tiket dan agen untuk mengajukan tagihan kreditur dan pajak di kantor kuraktorat. Lalu kemudian tanggal 18 Februari sampai 1 Maret, penumpang Batavia Air bisa mendaftarkan diri sebagai kreditur Batavia Air. Lalu yang terakhir pada 14 Maret akan diadakannya verifikasi dan pencocokan piutang di kantor kuraktor. Namun, untuk para pemegang tiket calon penumpang salah satu kuraktor Batavia Air, yaitu Tuman Panggabean, sudah mengatakan bahwa pergantian tiket calon penumpang dapat dilakukan dengan syarat ada investor baru. Jadi sepertinya sudah pupus harapan dari pemegang tiket untuk bisa mendapatkan uang refund atau pengembalian. Akibat putusan pilot Batavia, beberapa asosiasi travel agen sudah mencatatkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Asosiasi Travel Agen Indonesia atau ASITA Jakarta dengan anggota sekitar 1.500 agen memperkirakan dana deposit yang hilang mencapai 20 miliar rupiah. Sementara itu, Astindo Sulawesi Tengah mencatat kerugian uang deposit mencapai 500 juta rupiah. Pasca penutupan Batavia Air, beberapa airlines telah menawarkan bantuan bagi penumpang Batavia Air dengan booking ulang secara cuma-cuma. Tigers Airways dan Mandala Airlines telah menawarkan rebooking gratis untuk rute-rute tertentu seperti CJK ke SG, CGK ke PKB, CJK ke Padang, dan CGK ke SUB. Express Air juga mengakomodir penumpang Batavia Air untuk rute Yogyakarta ke Pontianak secara gratis.